Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua hingga sampai saat ini. Khususnya di hari ini kita bisa berjumpa di Indra Show Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syarul teladan yang telah beliau contohkan, insya Allah. Rekan-rekan pedagang ekspor, hari ini saya akan share terkait dengan tipu menipu di dunia bisnis internasional. Beberapa waktu yang lalu, di seri yang lalu sudah saya share terkait dengan berbagai macam teknik menipu. Nah, ini saya mau sharing terkait dengan pengalaman saya pribadi yang langsung terlibat di aktivitas tipu menipu. Tapi bukan saya yang menipu ya, tetapi mungkin kami yang akan jadi korban waktu itu. Tetapi alhamdulillah saya bisa terhindar berkat pertolongan Allah SWT. Jadi cerita ini di tahun 90-an ketika saya masih aktif bekerja di Bank Bapindo, Bank Plat Merah ya, Bank Pembangunan Indonesia yang sekarang ini menjadi Bank Mandiri ya. Jadi sudah saya ceritakan beberapa seri yang lalu bahwa saya pensiun dini. Nah, ini pengalaman yang sangat mendebarkan ketika tidak saya sadari bahwa bank saya itu diincar oleh penipu internasional dan saya terlibat di dalam aktivitas itu. Jadi ceritanya begini rekan-rekan semua. Kami sebagai karyawan kan tentunya berharap punya nasabah baru, khususnya nasabah baru terkait dengan bisnis ekspor dan impor. Nah, ini jadi kewajiban kami untuk menambah nasabah khususnya yang berkaitan dengan bisnis ekspor impor. Dan saya waktu itu adalah sebagai staf di ekspor impor di bidang jasa keuangan dan perbankan ya di ekspor impor. Jadi tugas saya menghandle kegiatan impor A sampai Z, ekspor juga A sampai Z, termasuk juga kalau kita ada customer baru. Nah, ini ceritanya. Jadi suatu saat ini ada datang kepada saya, orangnya santun banget, menyampaikan bahwa Pak, kami ada LC yang akan datang, kami mau dibantu Pak, kami hanya ingin bertransaksi di Bank Plat Merah, di Bank Bapindo. Nah, ini saya dengan semangat yang luar biasa sekali dan ini pucuk digital orang tiba saya dapat nasabah baru dan mau LC lagi, ya mau ada transaksi ekspor. Sebagai persyaratan di standar perbankan, saya minta dokumentasi legalitas perusahaan mereka. Ceritanya PIC ini yang saya sebut adalah si A gitu ya. Si A ini adalah salah satu direktur di perusahaan A juga ya, perusahaan abal-abal saya sebut ya, perusahaan abal-abal. Pusatnya ada di Semarang dan sekarang buka cabang di Surabaya. Nah, dia ada saat ini lagi ICAS yang ada di Surabaya itu. Sebagai standar prosedur di dalam menerima nasabah baru, tentu kami minta SIUP, TDP, NPWP ya, baik KTP juga, semuanya kita minta semua. Dan kami juga harus ngecek ya status perusahaan ini, karena perusahaannya itu ada di Semarang, head office-nya. Saya telepon di Semarang. Ya, dia jawab, ya kami perusahaan abal-abal. Kami sedang ada cabang di Surabaya, insya Allah kita juga akan transaksi LC melalui Bank Bapindo. Cocok, alamatnya cocok, di telepon juga di Semarang, telepon biasa ya, nggak pakai handphone, ya waktu itu nggak ada handphone. Itu oke. Standar saya kedua adalah telepon ke cabang yang di Surabaya. Saya telepon, ya, dijawab oleh petugas, selamat pagi PT Abal-Abal gitu ya. Nah, dijawab juga ya, wah saya cocok. Saya tidak on the way atau menjenguk secara fisik. Nah, secara fisik karena nasabah baru
pada umumnya juga tidak mungkin satu customer terus ngecek fisik dulu, namanya nasabah baru ya. Jadi dengan data-data ini sudah cocok semua. Setelah beberapa hari, kalau nggak salah 2 hari, LC itu data betulan dari LC itu issuing banknya adalah dari Philadelphia Bank, dari USA, Philadelphia Bank USA. Terus kemudian dikirim ke advising bank, sister company-nya adalah Hong Kong and Shanghai Banking di Surabaya. Dari Hong Kong and Shanghai Banking dipindah ke Bank Bapindo, bank kami. Ya, ini kita cek dan LC-nya sudah saya cek, saya sudah verifikasi, spesimennya juga dari siapa yang mengantar, dari pihak bank sah. LC ini adalah LC yang original. Ya. Kemudian saya cek lagi, ternyata ini adalah bentuk LC back to back LC. Kenapa back to back LC? Karena barang ini tidak dikirim ke USA, tetapi ke Jeddah, ya, ke Arab, ya, ke Jeddah pelabuhannya. Artinya issuing bank yang original ada di Jeddah, Jeddah buka ke Philadelphia, Philadelphia buka ke Bank Bapindo, dituliskan Bank Bapindo melalui Hong Kong Exchange Banking. Ya, jadi ini suatu yang transaksi yang lumrah bagi kami. Saya cek, oke, hasilnya gampang. Nah, si bapak A ini, saya sebut juga Raja Abal-abal nih, santun banget ya, santun banget. Terus dia menceritakan dulu sudah bertransaksi dengan Bapindo, dikenal dengan si Pak A, Pak B, yang kebetulan senior saya. Bisa jadi saya menganggap beliau ini adalah dulu memang aktif di bank, ya, di bank kita, sehingga kita juga ada rasa hormat. Terus dengan santun sekali mengatakan, Bapak, kami belum paham tentang bisnis LC ini loh Pak, tolong kami dibantu ya Pak ya. Oh ya Pak, dengan senang nanti saya bantu, gitu ya. Oke, kita cek dokumennya, latest shipment sudah sekian, dan LC sudah kami nyatakan. Karena saya sebagai verifikator keaslian LC itu, kami ditunjuk oleh pejabat bank untuk menjadi verifikator LC ini asli atau tidak. Dan itu tidak menggunakan SWIFT, waktu itu masih pakai telex, ya, pakai telex. Nah, kemudian si Bapak Abal-abal ini datang membawa dokumen. Dokumennya komplit, ya, invoice, packing list, bill of lading, ya, tanpa ada COO, invoice, packing, bill of lading. Saya cek standar perbankan, kami akan ngecek spesimen yang ada di pelayaran shipping. Saya telepon perusahaan forwarder ini, telepon nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang ngangkat. Saya telepon kantor PT Abal-abal ini, ada yang ngangkat. Oh ya Pak, nanti saya mau ketemu Bapak Abal-abal ini, gitu ya. Bapak Abal-abal ini, saya sebut Abal-abal ini, wah cuage banget ya, hampir ketipu saya ya. Jadi bikin shock saya waktu itu jadi pegawai ya. Nah, saya telepon, sekretarnya bilang bahwa Bapak lagi on the way gitu ya, nanti akan saya sampaikan gitu. Oke. Terus dia datang ke kantor, terus kemudian ke kantor, apa Pak yang dibutuhkan? Spesimen, karena saya telepon kok nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang telepon, nggak ada yang ngangkat. Oke Pak, kami bantu. Suatu saat dia datang lagi membawa spesimen. Ini spesimen pejabat di yang bertanda tangan di BL itu. Jadi BL itu kita cek dulu keasliannya itu dengan spesimen itu, datang ke spesimen. PB kita cek. Jadi waktu dulu itu bank itu berhak ngecek PB. Jadi dilaporkan itu PB bahwa barang itu benar-benar sudah dikirim. Kalau sekarang udah enggak, ya mungkin sebagai laporan. Karena bank tidak terlibat dengan pengiriman barang kan. Tapi dulu kita wajib ngecek PB apakah barang itu dikirim atau tidak. PB dikirim ke kita juga, ya, PB. Cek spesimen pejabatnya itu kita cek ada, ya, ada juga. Kita punya spesimen pejabat. Nah, karena standar perbankan sudah ada, maka kami lakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen ada beberapa salah, dikoreksi, terus akhirnya dokumen itu kami nyatakan clean, ya, clean, ya, bersih, tidak ada penyimpangan. Dan memang saya baca LC-nya mudah sekali waktu itu ya, dari Philadelphia Bank, ya, USA sana di New York. Nah, kemudian setelah itu standar perbankan kami, karena dia pemain baru, nasabah baru, kami tidak berani melakukan negosiasi atau mencairkan, ya. Karena apa?
standar perbankan kita, dia harus koleksi dulu sampai saya percaya, bank kami percaya dia punya reputasi yang bagus, pembayaran yang bagus, transaksinya banyak, baru kita kasih fasilitas untuk pencairan dokumen tersebut. Totalnya kurang lebih sekitar lumayan besar ya, kurang lebih sekitar 40.000 US dollar ya. Karena sudah komplit, Bapak ini balik datang gitu, tanyakan gimana Pak, gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita layani dengan baik ya, karena memang nasabah gitu ya. Oke, saya nyatakan Pak ini dokumennya clean, akan kita kirim ke luar negeri. Bapak membayar administrasinya terkait dengan porto dan sebagainya, kan biasa kita debit untuk biaya porto, telek, dan advising bank dan sebagainya, advice LC kita telek semua, kita debit ada, kita cek dokumen kita kirim. Gitu ya, kita kirim ke luar negeri ke Philadelphia Bank. Nah, sudah selesai ya, selesai waktu itu saya kerja biasa ya, tidak ada dari Philadelphia Bank juga tidak ada konfirmasi mengenai diskrepsi ya. Akhirnya kurang lebih 10 hari dokumen itu dibayar oleh Philadelphia Bank karena memang clean ya. Kalau clean itu nggak usah nunggu kapal sampai gitu ya, karena kapalnya menuju ke Jeddah ya, tidak ke USA karena ini back to back LC, pembelinya yang asli ada di sana. Produknya itu waktu itu baterai baterai ABC gitu ya. Jadi aku ini terderik pinter banget bisa jual baterai ABC di Arab Saudi, baterai 1 kontainer. Dibayarlah clean. Jadi terus kemudian kita hasil pembayaran itu kita transferkan ke rekening dia rupiah. Besoknya terus saya telepon Pak, ini sudah dibayar. Oh alhamdulillah Pak, gitu ya, dia senang ya. Terus besoknya customer service kami, teller kami biasa lapor, Mas Indra, nasabah Anda itu loh, sampean dari Surabaya sana, nasabah Mas Indra sampean itu duitnya langsung habis, diambil semua gitu, 1 koper gitu. Iya tak? Iya. Ya udah, biarkan itu uangnya sendiri kan gitu ya. Jadi disisakan saldo minimal ya. Sadis banget gitu ya. Tapi waktu itu kita berpikir positif ya. Waktu itu ya memang ya wajar saja gitu ya. Dia trader mungkin harus bayar sana, bayar sini kan gitu ya. Oke. Udah aman. Nah waktu itu saya cuti ya. Saya cuti ke Lombok sama keluarga, ada kegiatan di sana. Terus pulang, itu saya ditelepon sama teman rekan kerja kita. Indra, ini kita bolak-balik ditelepon Philadelphia Bank dan juga ditelek bahwa barangnya nggak pernah ada dikirim, kapalnya juga nggak ada dicek, semuanya dan ini palsu. Saya lemes, masa sih palsu. Terus saya gitu ya, tolong cek, siapkan dokumennya, cek semua spesimen ada apa enggak. Waktu saya salah ya, prosedur perbankan harus kita cek semua. Cek spesimennya, oke, ada semua, oke, berangkat. Saya besoknya udah, saya nggak nyaman sama sekali ya. Saya cek semua, saya dokumentasi, prosedur, tanda tangan, spesimen dan sebagainya ada semua komplit. Nah ini saya agak lega. Dan ini tidak saya laporkan kepada pimpinan saya, kepala cabang, tapi internal dengan kepala seksi dan sebagainya kita bahas. Oke deh, jangan dilaporkan dulu, kita seksi, karena dari sisi perbankan memang nggak ada kerugian sama sekali, kan duitnya sudah dibayar semua. Tetapi saya secara moral nih, ini kita di prank, bahasa sekarang itu di prank sama penipu. Nah, kemudian saya telepon lagi kantor cabangnya. Kantor pusat di Semarang. Terus, oh ya oke Pak, tolong Bapak langsung kontak namanya si A, tolong kontak nomor ini, saya kontak. Saya telepon, halo selamat siang, saya mau ketemu dengan Bapak Abal-Abal. Yang jabat saya lebih Bu. Oh Bapak Abal-Abal itu sekarang pindah di Surabaya Pak, kantornya sekarang di Surabaya cabangnya. Alamatnya di mana Bu? Saya dikasih alamatnya di sekitar daerah Gayungan sana ya, di daerah saya lupa namanya, Gayungan, dekat rumah saya waktu itu. Saya juga mikir gini, kalau ini penipu kok kita dikasih alamatnya dengan jelas, kok mudah sekali gitu ya. Itu pikiran saya begitu, kalau penipu itu kok gampang gitu. Akhirnya
besoknya saya samperin kantor cabang itu, saya samperin itu rumah biasa. Saya tanya, apakah ini rumahnya Bapak abal-abal? Betul. Itu yang keluar pembantunya. Bapak abal-abalnya apakah ada di rumah? Nggak ada Pak, lagi keluar. Kalau ibunya lagi belanja. Oke, saya tunggu ya. Kami dari Bank Bapindo. Iya Pak, saya tunggu. Jam 9 sampai jam 12 siang nggak ada yang keluar, nggak ada yang datang. Ibunya juga kayaknya nggak pulang-pulang dari pasar ini gitu. Wah, saya nggak enak juga ini. Terus saya izin pamit ke pembantu tersebut, pulang. Nah, kebetulan rumahnya, kantornya itu dekat dengan rumah saya ya. Rumah merangkap kantor ya. Saya jam 6 pagi saya langsung ke sana ya. Langsung nggak ada etika-etikanya pokoknya jam 6 pagi langsung bertemu. Saya mau ketemu Bapak abal-abal gitu. Oh iya Pak, dengan saya sendiri. Loh, oh nggak sama gitu. Ya, Bapak dari Semarang. Betul Pak, kami baru pindah dari Semarang ini. Terus, mau izin Pak, bisa nggak saya pinjam KTP-nya? Kenapa Pak? Ya, dia juga malah curiga dengan saya. Saya jelaskan ini. Oh, dia silakan. Ya, KTP-nya betul nih. Namanya sama, Bapak abal-abal juga gitu ya. Terus tapi orangnya beda, fotonya cek betul. Terus saya ceritakan begini. Wah, kok bisa ya Pak ya? Terus yang ditelepon waktu saya dikasih nomor telepon ini Pak, di Semarang itu. Ini telepon rumah saya Pak. Yang terima wanita. Oh, itu ibu saya Pak. Makanya diarahkan ke sini gitu. Waduh, ini luar biasa ini. Jadi penipunya mungkin sudah riset beberapa bulan gitu sehingga untuk mendapatkan informasi ini. Nah, kemudian dia sudah pastikan bahwa Bapak ini tidak terlibat, mungkin jadi sesuatu yang jadi target juga ya, karena namanya dipakai ya. Jadi saya sudah keluar, saya nyatakan Bapak ini terlibat, tidak terlibat. Terus saya kontak kantornya nggak bisa, saya akhirnya minta bantuan Telkom karena kami membawa atas nama bank ya, dan kondisi begini Telkom baru memberikan informasi, Pak ini alamatnya di sini gitu ya. Nah, saya datang, ternyata di situ itu adalah wartel di daerah Pasar Kembang ya, ada Pasar Kembang itu. Waduh, saya Mbak yang sering bilang dari PT Abal-abal itu ya, Mbak ini terlibat penipuan loh ya ini. Kalau aku Pak mohon maaf agak takut orangnya karena saya diminta Pak gitu dan saya disuruh bos saya untuk jawab gitu karena sudah misalnya teleponnya sudah disewa 1 bulan. Kalau ada telepon dari luar disuruh ngomong PT Abal-abal pegawainya. Jadi itu ternyata wartel. Oke. Terus ini kita di prank kelas berat ini ya. Terus kemudian di kantor kita ditelepon sama Philadelphia Bank, Hong Kong and Shanghai Bank Surabaya, marah-marah gitu, gimana kok nggak dicek gitu. Saya tenang saja dulu karena memang saya sudah punya truf sebelum transaksi ini, makanya ya tenang. Cuma saya itu moralnya itu ya ditipu gitu loh, di prank sama penipu ya. Tapi saya sudah punya truf untuk jawab ini semua kepada rekan kerja, kepada bank-bank Hong Kong Shanghai Banking maupun kepada Philadelphia sudah punya jawabannya. Cuma saya menyelesaikan ini tipu menipu ini. Nah, forwarder yang saya telepon kan nggak pernah diangkat waktu itu. Kali-kali telepon nggak pernah diangkat. Satu saat diangkat. Saya telepon, oh bukan Pak, ini gudang Pak. Saya cek loh, ternyata memang gudang beneran. Jadi gudang di daerah Perak sana. Masuk jalan ya, Perak itu masuk jalan gang dan ternyata betul itu gudang. Ya, gudang. Nah, tinggal satu. Ya PEB yang tanda tangan. PB yang tanda tangan ini siapa? Saya telepon, Pak mohon informasi ke Bea Cukai ya, Bea Cukai. Saya mau tanda tangan pejabat ini Pak, apakah beliaunya masih aktif Pak? Ini barusan pensiun Pak, barusan pensiun, luar biasa sekali. Jadi sesuatu ini kayaknya udah diatur semua. Dia baru pensiun, jadi dia habis tanda tangan terus pensiun, tanda tangan PIB itu terus pensiun dia. Dan entah 1 minggu atau berapa ya, jelas ya. Tanda tangan PB-nya kapan Pak? Oh ya itu beliau masih aktif. Nah setelah itu 1 minggu kemudian dia pensiun Pak. Ya saya nggak tahu. Yang jelas dapat informasi bahwa yang tanda tangan di PIB
pemberitahuan namanya dulu itu apa ya sudah. Kalau import itu PIUD ya, PIUD pemberitaan import untuk dipakai PIUD. Kalau dulu itu ekspor itu mungkin ya PEP gitu ya, pemberitaan ekspor untuk dipakai ya. Nah seperti itu. Jadi kita terlibat waktu itu. Oke. Jadi ini yang pejabatnya tanda tangan ini sudah sudah pensiun. Nah dari officer saya di lapangan, keliling di lapangan itu menyatakan memang ini suatu kondisi yang mungkin sudah diatur sedemikian rupa oleh penipu sehingga semua sudah ditata banget ya, kayak runway semua, tiba-tiba sekarang tuh sudah terbongkar semua dan benar-benar ini adalah kerja penipu yang sangat profesional. Terus saya perhatikan lagi ketika dia datang ke kantor itu memang jam-jam yang kita sudah lost konsentrasi. Dia datang ketika sudah siap-siap mau istirahat, datangnya ketika mau pulang jam kerja. Jadi ini kita sudah hanya melayani basa-basi gitu aja dan waktunya pas gitu, tidak pas jam-jam kerja yang nyaman tuh tidak. Tapi datanya tak perhatikan ketika mau istirahat, ketika mau pulang terus gitu ya. Jadi pas istirahat, kita itu konsentrasinya memang sudah berkurang di situ ya, karena memang sudah waktu mau istirahat ya. Dan itu saya perhatikan di situ. Ini pola dari penipu di situ yang sangat, mereka sudah sangat mempelajari karakter ya, karakter yang akan ditarget itu. Nah, oke, kemudian kami bersama tim ekspor impor, saya laporkan kepala seksi saya waktu itu, saya tanya kondisi di lapangan. Oke, ya udah itu kita lapor ke atas saja, dan saya harus menjawab di Hong Kong and Shanghai Banking dan Philadelphia ya. Bagaimana ini? Ketika ada pertanyaan seperti itu, saya jawab aja bahwa untuk pengecekan kita tidak ada tidak ada wewenang harus ngecek di lapangan sebetulnya, gitu ya. Satu nggak ada ngecek di lapangan. Ya ada perhatikan kalau ada nasabah baru, lalu itu bank ngecek di lapangan ya tentu akan sulit ya. Terus kemudian terkait dengan transaksi ekspor ini kan sudah saya bilang, ini dokumennya kan clean. Kita bicara ada tentang dokumen, bukan barang. Ada paham kan? Kita bicara tentang dokumen, bukan barang. Dan dokumennya clean, LC dari Anda origin, tested, asli ya. Dan Philadelphia sudah bayar, artinya clean, sudah tidak ada masalah lagi. Jadi Anda tidak berat telepon kami karena sudah clear. Sudah selesai secara dokumentasi, diatur di USPDC 500 waktu itu, bahwa menyatakan di situ. Kalau ini penipuan, Anda lihat artikel sekian, bahwa bank tidak terlibat atau dibebaskan dari penipuan seperti ini, khususnya dari dokumentasi ya. Karena bank lainnya spesimen cocok semua. Kalau itu ada yang menipu, spesimennya ada yang ini bank tidak terlibat. Ada di artikel sekian. Mereka tidak bisa jawab dan kita sudah nyatakan close. Kita jawab juga ke Philadelphia Bank bahwa sesuai standar rule di artikel sekian di USPDC 500 bahwa bank tidak terlibat tipu menipu, tidak terlibat kontrak, tidak terlibat dengan barang, dan semua dokumen clean karena Anda sudah membayar data clean bersih, dan kita hanya bekerja terkait dengan dokumentasi, tidak terkait dengan secara fisik barang. Kita nyatakan case close ya, jadi kasus sudah kita tutup gitu ya, dan mereka memang tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa apa-apa. Nah, saya berpikir sama teman-teman juga, targetnya siapakah ini ya begitu? Apakah asuransi gitu? Oke, asuransi. Asita telepon. Kan waktu itu pakai asuransi, insurance, Marine Car Group. Pak, ini ada penipuan loh ya. Jadi apakah Anda ngecek barangnya? Enggak Pak, kita cuma dokumennya ada ya, kita terbitkan asuransi. Lu nggak lihat barangnya, kan itu barang yang Anda enggak Pak. Nah, Pak beritahukan ya, dia waktu itu orang asuransi, maskapai asuransinya agak santai gitu jawabnya ya. Saya bilang kita begitu, dia nggak begitu memperhatikan, benar-benar tidak memperhatikan. Oke Pak, tunggu suatu saat Anda akan dikomplain, ya akan dikomplain dari luar negeri terkait dengan bahwa barang itu tidak benar dan Anda menerbitkan asuransinya. Oh ya Pak, nggak apa-apa, selesai. Ya saya tunggu Pak, gitu jawabannya sama saya gitu. Satu kemudian gantian dia telepon kami terus. Gantian tidak saya layani.
tidak saya layani. Itu urusan Anda. Nah, saya nggak tahu akhirnya siapa yang ditipu. Yang jelas yang ditipu adalah pihak penerbit dari sana, issuing bank di Arab, ya, di Arab Saudi. Mungkin juga targetnya ke asuransi juga gitu ya, karena itu terkait dengan itu. Tapi kalau itu tipu menipu, dan itu pasti asuransi juga berkilah gitu ya. Nah, bisa jadi targetnya adalah pihak di sana. Ya, di sana. Saya kurang tahu. Yang jelas kami nyatakan bahwa saya nyatakan case close karena standar perbankan di bank kami juga tidak ada kerugian. Terus baru saya laporkan ke pimpinan, ke wakil kepala cabang, saya ceritakan terus bahwa kita tidak ada 1% pun yang dirugikan. Secara moral Pak, kami Pak yang di-prank, saya yang di-prank gitu ya, karena ya saya menghadapi suatu klien yang ternyata canggih banget gitu ya, pura-puranya halus, santun, tanya ternyata dia adalah penipu internasional dan dia sudah menyiapkan. Oke deh kalau gitu nggak apa-apa ya, coba hati-hati saja gitu ya. Nah ini ya, karena alhamdulillah waktu itu saya bekerja, saya mengikuti rule yang aturan yang ketat, sehingga kami juga bank kami tidak mengalami hal-hal yang negatif seperti itu. Ini rekan-rekan, jadi kalau kita itu kalau sudah ketemu penipu itu kita juga nggak bisa apa-apa, dan arti itu karena ternyata penipu itu juga yang lebih pintar yang dari pikir daripada kita ya. Tentunya banyak cita-cita yang seolah betul gitu sehingga kita itu lolos. Nah ini saya share demikian kepada Anda semua agar Anda mengerti bahwa di dunia internasional itu juga ada orang-orang jahat ya. Ini sudah 2 kali kita share terkait tipu menipu. Nah nanti akan saya share juga terkait dengan pengalaman saya ketika saya harus berinteraksi waktu saya masih bekerja di bank maupun di perusahaan. Nanti mungkin seru juga ya bagaimana kami mengirim barang yang di negara-negara yang berpolemik dan sebagainya. Nah ini semua semoga menjadi wahana Anda untuk lebih mengenal dunia ekspor ya. Oke, semoga sharing saya bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.